Kepanikan melanda Teheran. Langit pagi yang biasanya tenang kini bergemuruh oleh ledakan dahsyat. Serangan mendadak dari Israel, dilancarkan melalui operasi yang diberi nama Rising Lion, telah mengubah wajah Iran. Fasilitas nuklir strategis, jantung dari ambisi nuklir Iran, menjadi sasaran utama. Pabrik-pabrik rudal, simbol kekuatan militer Iran, juga turut menjadi target serangan. Yang paling mengejutkan, markas besar Korps Garda Revolusi Islam Iran, benteng pertahanan negara, pun tak luput dari gempuran. Kabar pertama yang menyebar dengan cepat adalah kematian Jenderal Hussein Salami, Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Sosok karismatik dan berwibawa ini yang sehari sebelumnya telah mengancam Israel dengan pembalasan yang tak terelakkan, kini menjadi korban dari serangan tersebut. Bersama dengan Salami, sejumlah ahli nuklir terkemuka Iran juga dilaporkan tewas, termasuk Fereydun Abbasi Davani dan Mohammad Mehdi Tehranji. Kematian mereka adalah pukulan telak bagi program nuklir Iran yang sedang digenjot. Dampak dari serangan ini langsung terasa. Media Iran menyiarkan laporan tentang kerusakan parah di berbagai lokasi. Pusat pengayaan uranium di Natanz, lokasi strategis bagi pengembangan senjata nuklir, hancur sebagian. Markas besar Korps Garda Revolusi Islam Iran yang menjadi simbol kekuatan militer negara mengalami kerusakan berat. Api membumbung tinggi, asap hitam mengepul di langit, menjadi saksi bisu dari kehancuran. Israel melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan bangga mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia menegaskan bahwa operasi Rising Lion dilancarkan sebagai tindakan pencegahan untuk menangkal ancaman yang dianggap datang dari Iran. Serangan ini menurut Israel merupakan langkah yang diperlukan untuk melindungi diri dari agresi Iran yang semakin meningkat. Namun di sisi lain, reaksi dari Iran sangat keras. Juru bicara militer Iran, Jenderal Abul Fasal Sekahar, dengan tegas menuntut Israel bertanggung jawab atas tindakan yang dianggap sebagai agresi. Sekahar menuntut agar Israel membayar mahal atas serangan tersebut. Dia juga tidak ragu-ragu menuding Amerika Serikat terlibat dalam serangan tersebut, menuduh Pentagon memberikan dukungan penuh terhadap serangan yang dilancarkan oleh Israel. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio buru-buru membantah keterlibatan negaranya. Ia bersikeras bahwa Israel bertindak sepihak berdasarkan keyakinan mereka bahwa serangan itu diperlukan untuk membela diri. Pernyataan Rubio berusaha meredakan ketegangan tetapi tidak mampu menutupi fakta bahwa hubungan antara kedua negara, Amerika Serikat dan Iran, sudah tegang karena kebuntuan perundingan nuklir. Di tengah semua ini, kekhawatiran internasional meningkat. China yang memiliki hubungan dekat dengan Iran segera mengeluarkan peringatan kepada warganya. Kedutaan besar China di Israel meminta warganya untuk meningkatkan kewaspadaan keamanan dan menghindari keluar rumah kecuali jika sangat diperlukan. Peringatan serupa juga dikeluarkan untuk warga China yang berada di Iran. Situasi keamanan di lapangan dinilai sangat kompleks dan serius. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga bereaksi terhadap krisis yang terjadi. Pemerintah Indonesia dengan tegas mengguntung serangan Israel, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolian Syahsubirat mengkonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia terus memantau situasi di Iran. Ia juga menghimbau warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Iran untuk tetap tenang, waspada, dan selalu berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Teheran. KBRI Teheran yang terus memantau situasi mengumumkan telah menyusun rencana kontingensi untuk mengevakuasi WNI jika diperlukan. Terdapat 383 WNI yang terdaftar di Iran dan keselamatan mereka menjadi prioritas utama. KBRI juga mengaktifkan hotline untuk memudahkan WNI menghubungi jika terjadi keadaan darurat. Situasi semakin memanas ketika Iran berjanji membalas serangan Israel. Sesaat setelah serangan berakhir, Iran meluncurkan lebih dari 100 drone ke wilayah Israel. Dunia menunggu dengan cemas, berharap situasi tidak memburuk menjadi konflik berskala besar. Operasi Rising Lion Israel telah membuka kotak Pandora yang berpotensi memicu perang yang lebih besar, membawa malapetaka bagi kawasan yang telah lama dilanda konflik. Apakah serangan ini akan memicu perang dahsyat antara Iran dan Israel? Apa yang akan terjadi pada WNI yang terjebak dalam pusaran konflik? Apakah Amerika Serikat benar-benar tidak terlibat dalam serangan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menggandung di udara menunggu jawaban yang akan menentukan nasib jutaan nyawa.
Seluruh dunia kini menahan bernafas, menanti perkembangan selanjutnya dari konflik yang semakin memanas. Setelah serangkaian serangan yang mengguncang, dunia menyaksikan dengan tegang bagaimana Iran membalas. Lebih dari 100 pesawat Mirawak atau drone diluncurkan menuju wilayah Israel pada Jumat pagi. Kabar ini dengan cepat menyebar, menggema di seluruh koridor kekuasaan dan menyentak masyarakat dunia. Tindakan ini adalah respons langsung terhadap serangan yang menargetkan fasilitas nuklir Teheran. Serangan yang dilakukan Israel sebelumnya telah menewaskan beberapa tokoh penting, termasuk Jenderal Hussein Salami dan sejumlah ahli nuklir Iran. Saat drone-drone Iran melintasi langit, suara sirene peringatan meraung di berbagai kota. Pertahanan udara Israel segera bereaksi. Jet tempur melesat ke angkasa untuk mencegah ancaman. Namun, bukan hanya Israel yang terlibat dalam pertempuran udara ini. Yordania, yang wilayah udaranya dilalui drone-drone tersebut, ikut serta dalam usaha pertahanan diri. Jet-jet tempur Yordania juga dikirim untuk menembak jatuh drone yang melanggar wilayah udaranya. Seluruh wilayah Yordania menutup wilayah udaranya, menghentikan semua penerbangan untuk menjamin keselamatan warganya. Suasana di Timur Tengah memanas dengan cepat. Ketegangan meningkat seiring dengan perjalanan setiap drone, setiap rudal, setiap suara ledakan. Dunia yang sudah dilanda kekhawatiran akan konflik yang lebih luas, kini menyaksikan dengan waspada. Badan-badan internasional bersiaga, berusaha mengendalikan situasi dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Indonesia, melalui pernyataan resmi, menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, sesuai dengan hukum internasional. Pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk melindungi warga negaranya di Iran. Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, terus berkomunikasi dengan sekitar 383 warga negara Indonesia yang terdaftar. Status Siaga 2 telah ditetapkan sejak bulan Juli, yang mengindikasi kesiapan untuk menghadapi segala kemungkinan. Di tengah kekacauan, video-video mulai bermunculan di media sosial menampilkan momen-momen dramatis dari serangan tersebut. Drone-drone berterbangan di langit, suara tembakan anti pesawat dan ledakan yang menggetarkan. Kengerian tampak jelas terpancar dari setiap unggahan. Masyarakat dunia menyaksikan dengan napas tertahan, berharap agar konflik ini tidak meluas menjadi perang yang lebih besar. Sementara itu, di Israel pemerintah bersikeras bahwa mereka memiliki hak untuk melindungi rakyatnya. Juru bicara militer Israel mengklaim bahwa persiapan yang matang telah dilakukan, baik di bidang pertahanan maupun serangan. Mereka menegaskan akan terus membela negara mereka dan memastikan keamanan warga. Pernyataan itu mencerminkan tekad yang kuat, namun juga menyiratkan kesadaran akan potensi dampak yang luas. Di Iran, semangat balas dendam tampak menyala. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, telah bersumpah akan hukuman berat terhadap Israel. Serangan yang diluncurkan menjadi bukti nyata dari janji tersebut. Namun, tindakan Iran tidak hanya terbatas pada serangan udara. Spekulasi tentang langkah-langkah selanjutnya mulai beredar. Apakah Iran akan meluncurkan serangan yang lebih besar? Apakah negara-negara lain akan terlibat? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, menambah ketegangan yang sudah sangat tinggi. Saat drone-drone Iran berhasil dicegat dan dijatuhkan, harapan akan meredanya konflik muncul sejenak. Namun ketegangan tetap terasa nyata. Setiap tindakan, setiap keputusan dapat memicu respons yang lebih besar, membawa dunia lebih dekat ke jurang perang yang tak terhindarkan. Situasi WNI di Iran menjadi fokus perhatian utama. KBRI Teheran terus memantau situasi dan memberikan dukungan kepada warga negara Indonesia. Komunikasi terus terjalin untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Rencana kontingensi telah disiapkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Namun di balik tindakan militer dan pernyataan resmi, tersimpan kekhawatiran yang lebih dalam. Bagi masyarakat dunia, yang terpenting adalah mencegah konflik ini mengarah pada bencana kemanusiaan yang lebih luas. Kerugian nyawa, kehancuran infrastruktur, dan dampak ekonomi yang menghancurkan adalah hal-hal yang ingin dihindari. Upaya diplomasi dan negosiasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Di tengah kekacauan, beberapa analis politik mulai berspekulasi tentang motif di balik serangan Iran. Beberapa percaya bahwa tindakan ini adalah bentuk unjuk kekuatan, menunjukkan kemampuan militer Iran. Yang lain percaya bahwa Iran bermaksud untuk mengirimkan pesan kepada Israel dan sekutunya
menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir mereka tidak akan diterima begitu saja. Namun, yang pasti serangan tersebut telah mengubah dinamika di Timur Tengah. Dunia kini menunggu dengan napas tertahan, mengamati setiap perkembangan, dan berharap agar konflik ini dapat segera diakhiri. Ketidakpastian yang menyelimuti masa depan sangat terasa. Apakah serangan Iran akan berakhir di sini? Atau apakah ini hanya permulaan dari konflik yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah sama lagi. Tentu saja, terdapat spekulasi tentang keterlibatan pihak ketiga. Apakah negara-negara lain akan bergabung dalam konflik ini? Apakah ada kekuatan tersembunyi yang sedang bermain di balik layar? Pertanyaan-pertanyaan ini menambah lapisan kompleksitas pada situasi yang sudah rumit. Dunia terus berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat, dengan setiap jam membawa perkembangan baru. Perang urat syaraf juga sedang berlangsung. Informasi disebar, disalahgunakan dan ditafsirkan. Propaganda mengalir deras, mencoba mempengaruhi opini publik. Di tengah kekacauan informasi ini, sulit untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Masyarakat dunia harus tetap waspada, kritis, dan bijaksana dalam menanggapi berita yang mereka terima. Ketidakpastian dan kekhawatiran akan terus membayani. Namun, di tengah semua itu, harapan akan perdamaian tetap ada. Upaya diplomasi harus terus dilanjutkan, dialog harus terus dibuka. Hanya dengan cara ini, konflik dapat dihentikan dan dunia dapat kembali ke jalur yang lebih stabil. Namun, saat ini perhatian seluruh dunia tertuju pada Timur Tengah, dan semua orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertanyaan ini akan terus menghantui hingga berita terbaru terungkap, menunjukkan langkah berikutnya dalam drama yang belum selesai. Perhatian seluruh dunia tertuju pada pergerakan berikutnya. Apalagi yang akan terjadi?